Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua The Tau. Sekian lama gua udah nggak online lagi, udah nggak bikin video lagi kan, udah jarang main game lagi. Karena gua ya ada kehidupan real juga lah yang harus diuruskan, nggak cuma di game aja kan. Jadi gue mau main lagi tuh game RF klasik lagi kan. Di sini tuh sekarang server Kronos, katanya server gabungan. Walaupun gue sebenarnya udah pernah main juga di server yang sebelumnya. Kalau yang udah orang bilang sih katanya sih comeback gitu. Cuma gue kan bukan sultan, jadi comeback juga nggak langsung beli semua gitu kan. Kalau di sini tuh orang bilang tuh bertani gitu, farming. Nah, dari server-server lama ataupun mungkin game-game yang lain pun gue sebenarnya sih free player banget. Gue tuh orangnya yang nikmatin game gitu. Gue ngegunain fasilitas yang dikasih sama gamenya. Jadi gue puterin aja di situ, gue main game di situ, gue nyari hasil di situ, uangnya nanti misalnya dapet gue beliin buat item di situ juga. Jadi ya bener-bener free player lah. Walaupun ada beberapa orang yang bilang free player di game RPG itu katanya nggak mungkin gitu. Karena ada yang bilang game RPG itu pasti pay to win. Nggak semua juga sih. Soalnya gue udah ngerasain gimana caranya, gimana triknya, atau nanti gue bakal bagi tips-tips juga buat lu yang pada mau jadi free player gitu. Dan item yang bisa dibeli juga standar lah, mungkin bisa dibilang ya mid end kali ya. Ya langsung aja deh, kali ini gue mau bagi tips buat free player ya kan. Farming itu ada banyak, jadi gue bakalan bagi tips gue nih beberapa tipe-tipe farming gitu, atau tipe-tipe buat ngolah game ini biar bisa jadi pendapatan kita gitu. Oke, langsung aja. Yang pertama nih gue bakal langsung login dulu kan. Login, gue masuk ke yang pertama Ether. Oke, kita ke Ether. Nah, ini di ID gue. Ini ID Tani Ether gua. Sebenarnya sih gue nggak begitu niat tuh bikin ini. Gue awalnya niatnya tuh karena pertama kali gue main RF itu ada tipe yang itemnya tuh asal nempel aja, tapi dia pakai tower, dan ini sakit banget dulu itu. Ini cuma modal ini aja tuh musuh itu kelabakan, biasanya udah kocak aja tuh mati lah, karena tower ini udah pasti ribet gitu. Nah ternyata tipe spek ini dipakai untuk farming. Nah kita bahas map ini dulu ya. Map ini tuh di Ether banyak titik-titik ataupun spot-spot buat lu yang pada mau farming. Nah spot-spot ini juga pengaruh sama level, karena dropnya itu tergantung dari level. Biasanya sih cuma ya beda 5 level udah maksimal lah, di atas itu udah dropnya tuh udah kurang jauh gitu. Nah yang pertama itu kalau lu farming di Ether pakai level 40 sampai level 45 biasanya itu bisa di hobo sampai passer yang di sini nih ya. Sinilah sampai ke WH, sampai 45 tuh WH. Nah tapi farming itu juga nggak semudah yang lu bayangin gitu ya, langsung datang ke sini terus lu nancepin tower gitu kan. Nggak semudah itu. Ada juga di sini tuh yang namanya tuh rusuh gitu. Jadi lu lagi tani, lagi enak-enak kan, lagi ngebunuhin momon, tahu-tahu di kill. Lagi enak-enak, tahu-tahu di kill. Ya mau nggak mau lu pasti jalan lagi, nancepin tower lagi, farming lagi gitu kan. Nah ini spot yang pertama. Di sini biasanya ya level-level 40 lah di sini, tani hobo. Nah, dari hobo biasanya kalau lu udah sampai
5-an tuh bisa di agak passer. Nah ini pokoknya sekitaran sini nih, di sini Hobo, sini Hobo, bisa nih ke Graveyard sini, bisa ke passer. Di sini juga ladang-ladang bisa ada passer gitu ya, banyak lah. Entah kalau lu misalnya mau farming level 50 yang langsung nyari Zeni itu nyari Zeni kegiatan main Ragnarok, gua nyari di Sena gitu kan kalau di sini. Ini nanti titiknya gitu. Nah lanjut lagi, kalau di White Hole itu biasanya level 45 kan, 45 ke atas, karena lumayan sakit gitu, kalian tuh sakit dan agresif. Pasar beta juga sakit di sini. Pasar beta kalian tuh agresif. Nah, lu kalau misalnya farming itu titiknya itu biasanya di oh lihat tuh, itu agresif. Agresif semua ya. Nah, di sini bisa nih samping pohon sini ya kan, pakai tower, atau mungkin mau sambil jalan bisa juga. Nah, di sinilah biasanya, di sini juga tuh banyak Kaliana kan. Nah, di sini sih biasanya resikonya ya, lu pasti kuat di sini. Ini kuat di sini, resikonya biasanya lu dirusuh sama bangsa lain. Karena yang orang bertahan di sini nggak cuma lu doang gitu, ada banyak res ACC ataupun res Pilato, mereka juga bertani juga di sini gitu. Nah terus apa lagi ya? Oh ya, kalau buat level 50 itu biasanya dia langsung di lurus. Di lurus itu Kaliana juga. Kaliana sama ABB. Iya, nah kenapa orang farmingnya di Kaliana sama ABB? Itu dropannya itu Glee Beam, yaitu buat yang bahan-bahan bikin booster lah. Itu paling mahal. Nah, biasanya farming itu dijual ke NPC gitu. Ada juga sih orang beberapa yang ditampung dan dijual ke orang dengan harga yang lebih mahal gitu. Karena kalau di NPC kisaran 700.000 per 300.000 ya, pokoknya 100.000 lah. Kalau dijual ke orang tuh bisa jutaan, berapa juta gitu, dijual seslot. Nah terus minusnya, kalau gue sih ya, minusnya kalau lu farming di, nah tuh lihat tuh pasang bemo. Ini juga gue baru pengen ngasih tunjuk aja, tapi tuh lihat. Nah, ini kalau lu udah masang tower pasti langsung leduk sama dia. Dan lu tahu kan harga. Tuh lihat, sakit, bemo tuh sakit cuy, serius. Oh ya itulah, lu harus have fun, nggak boleh lu jadi males ya. Makanya itulah, lu kalau mau jadi free player lu stigmatin mati kayak gini, terus ya balik lagi, jalan lagi gitu. Jangan baru mati sekali aja udah kesel segala macem. Nah, biasanya orang kalau bertani main free player itu dia itu ngebuild char, jadi dia punya char juga yang udah jadi gitu. Jadi misalnya lu kesel ya lu ganti char aja, lu balikin lagi ke dianya gitu. Nah terus kalau lu tani di Ether, yang pertama lu stok tower. Lu harus stok tower. Ini tower 50. Kalau lu tani di Hobo ya pakai tower 40. Kalau lu di pasar lu pakai tower 45 juga kuat, atau Kaliana. Cuma itu 2-3 hit kayaknya deh kalau pakai tower 45. Nah, kalau pakai tower 50 ya lu tau lah harganya lah, tower 50 kan. Nah, lu harus stok. Karena lu kalau ini habis ya lu nggak bisa pasang tower lagi, lu harus balik. Dan kalau lu nggak punya guild, lu nggak punya guild spesial, lu tuh nggak bisa beli tower, lu harus jalan ke Elan. Dan dengan kondisi item lu yang standar biasanya, lu nggak akan bisa tembus sampai ke map Elan untuk beli tower. Lu pasti mati, itu sampai Dracoy pasti udah mati gitu. Jadi menurut gua kalau orang tani di Ether itu ya mereka yang udah prepare lah, saya udah prepare banget gitu. Bahkan ada juga orang yang tani di Ether itu sampai dijagain sama car-car yang udah jadinya. Jadi seakan kita ngurusu, itu car-car yang jadinya itu ngejagain car taninya gitu. Maka mereka tuh bisa login banyak lah ya. Kalau untuk bisa login banyak ya gua nggak bisa ngomong lah, atau mungkin dia pakai aplikasi sampai dia bisa login banyak, apa mungkin dia modal pakai beberapa PC kan kita nggak tahu. Intinya dia berada di satu titik
dan dia tuh nggak sendiri gitu, dia bareng-bareng rame-rame gitu. Nah, terus di Ether ini biasanya orang tani di sini itu ada fee-nya. Fee-nya itu drop elemental. Nggak sedikit juga orang yang dapat elemental itu elemental high, entah serdef, serangan defense atau serhin, serangan hindaran. Itu nggak sedikit juga, cuma jatuhnya itu nggak selalu. Jadi lu sebulan di sini juga kalau emang lu lagi nggak hoki itu nggak bakal drop LE-nya gitu. Jadi jangan diharapkan, itu bonus aja. Makanya lu kalau tani di sini ya lu intinya nyari yang paling mahal itu ya gelis sama beam gitu, gelis sama beam buat dijual. Nah itu kalau lu main di Ether itu. Ada lagi, jadi gini, di Ether ini potnya beda ya. Nih penjual tiket nih, kita ke sini. Nah ini dia. Ini potion 3000 sama potion FP yang 1500. Ini ada di Ether, nggak ada di markas. Di markas manapun nggak ada. Jadi lu kalau mau beli potion ini biasanya lu kesini atau lu punya sewa ruang guild bisa. Memang kalau sewa ruang guild kan terbatas. Kalau ini kan unlimited ya. Nah, ada salah satu trik juga kalau lu mau muterin keuangan lu di sini. Jadi ini lu beli yang banyak. Lu beli misalnya 3 tas, 4 atau bahkan 5 tas. Itu lu jual ke lelang dengan harga di atas harga normal. Dan itu worth it juga. Banyak juga kok yang beli gitu, karena ada beberapa orang yang males buat mundur mandir kan, jadi dia lebih langsung buka lelang karena kan ada UTS kan, tinggal klik UTS aja. Ada nggak nih UTS gue ya? Ah ini dia nih, lu tinggal buka UTS, lu cari potion langsung beli gitu. Nah itu enaknya tuh langsung kebeli, lu nggak usah jauh-jauh ke sini. Nah ada juga orang yang muterin keuangan tuh kayak gitu, jadi dijualin potion, jualin potion ini, potion HP, potion FP, bahkan ada yang jual peluru, karena peluru kalau di sini tuh pelurunya 500 ya. Tuh 500 ya. Kalau misalnya di markas tuh cuma 100 biasanya. Atau kalau nggak lu bikin juga bisa 500. Cuma biasanya orang sih beli di sini lebih ya lu kalau misalnya beli di markas lu harus beli 5 biar 500. Di sini lu beli 1 dapat 500 gitu kan. Makanya kadang ada orang jatuhnya sih dia ya kalau dibilang farming gimana ya? Ya mungkin boleh lah dibilang farming. Dia beli item di sini, dia punya Zeni kan, punya Zeni lah gitu, punya di Sena dia beli, atau mungkin CCP punya Dalan dia beli, diputerin lagi, dijualin ke lelang, terus jual dengan harga yang ya lumayan lah. Coba kita lihat di sini ya. Ini kalau kita beli seslot ini 226. Nah ada orang yang jual satu slot ini di lelang itu bisa 2 kali lipat, bahkan 1 juta di Sena itu satu slot. Ini satu slot dijual 1 juta di lelang, dan itu ya ada aja yang ngambil karena ya banyak juga lah orang yang punya Zeni banyak, aduh Zeni lagi kan, punya di Sena banyak, jadi dia belilah. Belinya tuh ya nggak masalah buat mereka dengan harga segitu gitu, daripada mereka bolak-balik kan males. Karena kalau orang udah ya kalau main bareng sultan gitu tuh mereka tuh males dengan hal-hal yang ribetin, jadi maunya tuh simple, ada di sini beli, ada di sini beli. Nah kita sebagai farming, sebagai petani, kita yang menyediakan gitu. Nah itu ya tips kedua lah kalau lu mau muter-muterin keuangan di game RF ini kan. Nah lanjut lagi, gua bakal ngasih tips farming yang menurut gua ini farming paling gua bisa nge-up char gua bisa beli item-item yang sekiranya harganya lumayan, yang harganya dibilang itu ya anak kecil mungkin nggak bisa beli kali ya. Jadi memang harus ada orang pendapatan buat beli item itu. Nah gue bisa beli itu dengan cara gue farming. Gue nggak nguarin kocek pribadi gue farming tau gitu, gue nikmatin gamenya ya sambil untung-untungan kalau sekalinya dapat barang yang
item yang bagus gitu kan, lumayan disimpan, bisa buat dijual lagi gitu kan. Nah, kita balik lagi nih, sekarang kita login ke ID tani gua yang lain. Nah, sekiranya nih cukup, nanti kalau misalnya lu ada yang mau lu tanyain atau mungkin ada yang salah atau ada yang lebih baik dari ini, ya lu bisa komen nanti kan di kolom di komentar gua nanti. Nah,